Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Agustus minggu pertama. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang nggak tahu, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah segmen yang membahas keadaan IHSG dan juga referensi saham yang kira-kira bisa ditradingkan untuk minggu depan, satu minggu ke depan. Dan ini adalah edisi Agustus minggu pertama. Dan kalau kita lihat kemarin, IHSG berhasil ditutup di level 5150 ya, 5149an. Tidak terlalu besar ya, kenaikannya tidak terlalu signifikan, dan juga tanda-tanda untuk bearishnya masih ada, jadi perlu hati-hati teman-teman ya. Dan sedangkan kita juga tahu ada report dari GDP Amerika itu turun 34% ya, sekitar minus 34%. Jadi cukup menjadi warning buat kita. Dan sekarang apa saja saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan dan bagaimana keadaan IHSG untuk minggu depan? Seperti biasa gue akan bahasnya itu di monitor supaya lebih jelas. Yuk sekarang kita ke monitor teman-teman. Halo teman-teman, kita sekarang sudah ada di monitor dan ini gue lagi ada di tradingview.com. Sekali lagi ya, tradingview.com tuh bukan broker teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya ini brokernya gimana bang, bukan. Tradingview ini cuma charting tools aja teman-teman untuk analisa ya. Dan sekarang ini di depan ini ada chart dari IHSG atau indeks kita teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya gue minta maaf nih teman-teman ya, gue lagi rada nggak enak badan nih, suara gue juga lagi mindeng ya, lagi kena flu. Jadi gue buat semaksimal mungkin. Oke. Seperti yang gue bilang di awal video tadi ya, IHSG itu kemarin ditutup di 5149 dan dia memang ada kenaikan tapi nggak signifikan teman-teman ya. Jadi tanda-tanda bearishnya pun masih muncul ya. Dia masih harga masih menguat sedangkan indikator stokastiknya masih menurun. Jadi masih ada indikasi untuk bearish divergence. So ini hati-hati banget. Ditambah lagi kemarin kita baca berita dari Amerika, GDP mereka atau PDB mereka tuh turun sekitar 34% ya, minus 34% di berbagai sektor teman-teman. Dan ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Dan kalau kita lihat Dow Jones juga ya, kemarin indeksnya itu juga dia turun sekitar 600 poin. So it's very dangerous. So kalau misalnya kalian mau trading untuk pekan depan, lebih baik lotnya dikira-kira atau money managementnya diperketat teman-teman, seperti itu. Oke. Jadi untuk IHSG masih sama ya, target paling tingginya itu masih di 5.300. Gua sanksi sih kalau misalnya nanti hari Senin dia ke 5.300, karena biasanya kalau ada lonjakan seperti itu nanti besokannya tuh bisa bearish divergence jadi, terus kemudian harga dibalikin lagi dan dia bisa turun ke area 4.800-an lagi teman-teman. Jadi ini sesuatu yang cukup berbahaya. Oke. So sekarang saham-saham apa saja yang bisa jadi menarik teman-teman atau referensi ya. Sebelum itu gue bahas dulu yang kemarin gue udah bahas ya. Yang pertama itu ada apa kemarin yang gue bahas ya? Adi ya teman-teman ya, Adi. Oke. Adi harganya turun teman-teman tapi belum kena stop loss. So ini gue diamin dulu ya, karena gue masih yakin sama candle Marubozu ini. So ini gue biarin, kalau misalnya dia kena stop loss ya sudah gitu ya. Berikutnya ada Cepin teman-teman. Kemarin gue bahas Cepin ya. Jadi untuk Cepin ini kemarin sudah naik di harga entry kita, dia sudah naik sekitar kalau nggak salah sekitar 6%-an ya, kemarin 6%-an. Tapi ini gue masih diamin aja karena gue ini belum nyampe 70%. Kalau nyampe 70% gue akan ambil setengah dan stop lossnya gue akan pindahin ke BEP teman-teman. Jadi Cepin masih dibiarin. Berikutnya ada S1R Aces. Nah kalau Aces ini kemarin gue udah ambil ya teman-teman ya, karena dia udah nyampe 70% di 1790. Gue udah ambil setengah dan stop lossnya sudah gue naikin ke BEP teman-teman. So Aces ini kita sudah profit ya, sekitar kemarin sekitar berapa ya, sekitar 7%-an lah, 7-8% gue udah ambil. Oke. Jadi itu saham-saham. Oh iya, ada lagi Unilever ya. Kemarin 2 minggu kemarin gue sempat rekomend Unilever dan dia baru jalan. Oke. Dan kemarin gue sempat baca di komen bawah ya, katanya hanya orang gila yang beli Unilever karena harganya mahal. Bro, kalau misalnya di saham itu nggak ada harga kemahalan sih menurut gue, karena Unilever itu akan selalu kemahalan. Kalau lu lihat laporan keuangan, track recordnya Unilever itu selalu kemahalan. Jadi kalau misalnya lu nggak mau ngambil Unilever gara-gara alasan itu sih menurut gue konyol ya. Jadi buktinya ini bisa naik gitu ya, masih bisa dapat cuan walaupun nggak besar, tapi ini masih bisa naik seperti itu. Oke. Dan berikutnya gue akan bahas saham yang gue rekomendasikan untuk minggu depan. Gue hanya
rekomendasi 2 saham ya teman-teman. Pertama BCA dari sektor banking ya. Kenapa? Karena dia bikin gue berharap dia bikin rally base rally teman-teman ya. Di sini gue gambarin. Ini kan dia ada bikin base ya teman-teman ya, dan di sini sebelumnya dia bikin rally. Oke, dan ini kalau menurut pattern rectangle pattern ini, kalau dia bisa bikin rally base rally, ini 1:1 nih teman-teman ya. Seperti ini. Dengan target sekian. Tapi jujur ya, gue nggak terlalu berharap banyak dia bisa sampai atas gitu. Mungkin dia kalau udah 70%-nya di sini, ini gue udah ambil, oke. Jadi kalau di risk rewardnya seperti ini ya. Nah, seperti ini 1:1,7. Jadi ini masih oke juga sih untuk di tradingkan gitu ya, untuk BCA. Berikutnya ada Adaro teman-teman ya. Jadi Adaro ini kemarin sempat gue rekomenin juga, tapi sekarang entry-nya tuh diganti ya. Lo entry-nya sekarang di sini, oke. Kalau misalnya kalian yang sudah entry, kalian bisa averaging aja nih di bawah di sini ya. Averaging lagi, terus stop loss-nya tepat di area sini ya. Di 1000 lah, di area 1000 ya. Di area 1000 itu stop loss-nya. Untuk targetnya masih sama ya, dia di area sini. So untuk risk rewardnya 1:3. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu harganya sudah mau, patternnya sudah mau jadi nih ya. Dan kalau patternnya jadi, dia bikin swing low di sini, itu harusnya dia bisa naik ke atas seperti ini. Jadi dia kena dulu nih area bawahnya, trendline bawahnya. Habis itu dia bikin swing di sini, swing low. Habis itu dia naik ke target area kita. Itu untuk Adaro teman-teman ya. Nah, itu yang gue rekomendasikan cuman itu aja sih. Jadi nggak banyak ya, karena gue ngelihat kondisi IHSG juga pesimis teman-teman ya. Jadi gue cuma rekomendasiin itu. Terus sekarang gue mau jawabin requestan teman-teman ya semua ya, yang dari subscriber. Ini sekarang banyak banget ya. Kemarin gue baca komen gue tuh banyak banget. So gue akan coba jelasin satu-satu ya. Untuk pertama ada Adaro ya, ini tadi udah gue jelasin. Adaro kira-kira seperti ini. Berikutnya ada Kren ya. Ini saham gorengan sebenarnya sih Kren ya. Nah untuk Kren ini teman-teman ya, kalian kalau misalnya mau entry itu di bawah sini. Kenapa? Karena memang secara volume tuh dia bagus ya, dia masih naik, dan volume sellingnya juga belum meletak, meledak gitu ya. So ini masih ada tendensi naik, tapi kalau kalian mau beli, kalian belinya tuh di bottomnya aja, di area di sini boleh sih sebenarnya. Di area pertama itu di 98-an. Berikutnya adalah di area 70-an. Jadi kalau kalian mau average di situ. Tapi gue nggak rekomen untuk beli secara jumlah besar ya. Ini gue akan cepet karena banyak teman-teman ya. Berikutnya ada Agro. Nah untuk Agro ini juga sebenarnya ini sudah bagus ya sahamnya. Secara teknikalnya dia bagus, dia sudah break. Nah sudah break, dia punya bearish trendnya ya. Ini gue gambarin sebentar. Oke, seperti ini. Tapi kalau kalian mau entry, kalian bagusnya entry-nya di area gap-nya teman-teman ya, di sini. Kenapa di area gap-nya? Karena lebih aman ya. Jadi kalau misalnya ini kan area gap-nya area supply, area demand teman-teman ya. Jadi di sini akan lebih bagus risk reward-nya seperti itu. Oke, itu untuk Agro. Berikutnya ada Tins teman-teman. Sekali lagi gue akan cepet ya karena ini banyak. Tins juga secara teknikalnya bagus ya. Kalian kalau mau entry bisa pakai namanya Fibo teman-teman. Di sini. Fibo kalian tarik dari sini ke atas, cari area 138 sampai 150. Nah, ini adalah area untuk entry kalian di 690 sampai 730. Itu untuk Adro, bisa stop loss-nya di daerah 660, oke? Itu untuk untuk Adro lagi, untuk Tins. Oke, seperti itu ya. Berikutnya ada MDKA. MDKA ini juga saham yang bagus, cuman ini masih terlalu tajam naiknya teman-teman, dan dia butuh cooling down dulu. Menurut gue dia akan sideways dulu teman-teman di daerah sini ya. Dan kalian bisa entry ini dengan Fibo juga sama ya. Nah, ini area entry kalian di sini 1660 sampai 770, dengan stop loss-nya itu juga di 1570 ya. Ini untuk MDKA. Secara teknikal dia memang masih bullish sekali. Jadi ini kalau masih kalian mau entry di sini, masih oke banget. Oke, itu untuk MDKA. Berikutnya ada ITMG. Ini gue berusaha untuk bahas semua ya. Kalau ITMG gue nggak rekomend untuk entry dulu karena secara trennya dia juga masih turun. Terus dia juga sekarang ada di moving average 90-nya gitu ya, dan dia mulai bikin swing high juga di sini. So ini berbahaya ya. Jadi ITMG di skip dulu aja teman-teman. Berikutnya ada WSBP. Ini hanya pandangan gue ya, kalau kalian gak setuju ya gak apa-apa gitu. Jadi ini bisa jadi masukan aja buat kalian, referensi, gak mesti diikuti 100%. Oke.
Untuk USBP ini juga gua nggak rekomennya, kenapa? Karena dia banyak rejection di area moving average-nya. Terus dia punya volume buying volume-nya juga turun, teman-teman. Ini nggak jadi pertanda yang bagus untuk USBP. Jadi gua nggak terlalu rekomen. Kalau kalian mau maksa mau entry di sini boleh, tetapi kalian stop loss-nya itu sudah di sini aja langsung. Entry sekarang, stop loss-nya di bawah ini aja. Jadi 5% tuh kalian harus out dengan TP di sini, di structure yang ini teman-teman ya. Jadi 1/4. Memang kelihatannya besar, cuman tetap gue nggak rekomen untuk USBP. Berikutnya ada Telkom. Telkom juga masih belum teman-teman ya. Ini dia masih distribusi menurut gue ini ya, karena dia volume sell-nya tuh naik. Oke, terus dia bikin konsolidasi di sini. Jadi bukannya akumulasi tapi ini distribusi teman-teman. Moving average juga masih turun ya. Jadi gue juga masih belum rekomend Telkom. Kalau kalian mau masuk, kalian tunggu di bawah aja, di area demand bawah nih, di bawah. Ini kan area demand bawahnya nih. Kalian entry di daerah-daerah sini kalau misalnya mau masuk Telkom. Oke. Wah, masih banyak nih. BBNI sama dengan bank-bank lainnya. Jadi ini dia sudah bikin higher high. Ini boleh entry teman-teman. Kalau misalnya kalian mau entry ya, kalian entry di sini, stop lossnya di bawah sini, TP-nya di gap ya, gap di atas. Nah, kenapa di sini, di bawah sini? Karena kalau dia break bawah sini, dia bikin lower low kan. Nah, kalau bikin lower low itu ya kita lebih baik keluar dulu, tunggu nanti dia berhentinya di mana, kita cari lagi gitu. Itu untuk BBNI. Berikutnya ada INDF teman-teman. INDF juga sama ya, dia masih belum stabil. Kalau kalian mau entry, tetap di area bawahnya sini ya. Pertama entry areanya di sini sih, ya di sini. Nah ini, sorry, di sini ini entry area pertamanya teman-teman. Jadi kalau mau entry di sini, dengan stop lossnya tuh lumayan jauh ya di sini. TP-nya di atas sini. Jadi entry-nya seperti ini teman-teman. Kalau mau masuk INDF. Menurut gua ya, karena kita lebih baik entry-nya tuh di area-area demand-nya aja sih kalau saham-saham seperti ini. Apalagi nginget ya, IHSG-nya lagi kurang bagus ya. Jadi lebih baik entry-nya di area demand supaya risk reward kita jadi bagus. Berikutnya ada BRPT teman-teman. Nah, BRPT ini sekarang sebenarnya bisa entry ya, karena dia sudah masuk ke area demand di sini. Bisa dilihat ya, kita masuk area sini dia naik walaupun ada rejection. So kalau kalian mau masuk di sini, gampang aja sih, kalian entry di sini, stop lossnya di bawah area demand-nya aja. Targetnya tetap di atas ini. Oke, so ini masih bagus ya. Jadi 1 dibanding 3 gitu ya. Kemarin dia sempat naik ya, tapi kemarin akhirnya dibanting, gue nggak tahu kenapa ini. Tapi pas dibanting ini dia berhenti di area demand-nya BRPT. So untuk BRPT seperti ini plannya ya. Berikutnya ada CTRA. Gue masih belum rekomen, kenapa? Karena dia bikin lower high dan lower low ya. So ini dan dia punya EMA-nya juga masih turun ke bawah. So untuk CTRA masih dilewatin ya, di skip dulu. Nanti masih baik yang lain, oke? Berikutnya ada SIM. SIM ini secara teknikalnya juga bagus. Dia udah transisi dari bearish ke bullish di minor trendnya ya. Tunggu dia untuk koreksi dulu teman-teman ya, kalau misalnya untuk SIM ini, karena sekarang ini dia lagi berada di area support yang jadi resistance sekarang. Makanya dia bereaksi di sini kan. Ini nanti menurut gue dia akan turun dulu teman-teman ya, si SIM ini. Turunnya ke berapa? Kita turunnya sampai ke Fibonya aja gitu kan. Gambarin Fibonya sampai area sini. Biasa entry-nya kalian bisa entry di area Fibo. Gue saranin di 618 dengan SL-nya itu di sini ya, di bawah 786 dengan target di sini aja. Oke, ini untuk SIM. Berikutnya ada PTPP. Nah, PTPP ini juga termasuk saham yang lumayan bagus ya menurut gue, karena dia secara berkala dia bikin higher high dan higher low terus. Kalau kalian mau entry ini bisa teman-teman ya. Entry di moving average-nya pas, terus stop loss-nya juga di bawah di area sini teman-teman ya, di 10%-an, dengan TP-nya tuh di area sini atas. Jadi 1/2,5 risk reward ratio-nya bagus. Ini cukup bagus. Kenapa di sini TP-nya sama? Kita lihat structure sebelumnya di sini ya.
Ini jadi area TP gua. Nah, ini kalau kita garisin di atas ini. Oke, itu untuk PTPP. Berikutnya ada GJTL, gajah tunggal ya. Ini kemarin lagi naik ya gajah tunggal. Saran gue cooling down dulu ya, karena dia tepat ada di trendline atasnya dan dia benar-benar reject ke bawah. Kalau mau tahu berhentinya sampai mana tinggal tarik Fibo aja. Nah, ini kemungkinan dia berhenti di area sini teman-teman ya, di 485. Kalau kalian mau entry ya di sini di 485 ini loh. Dengan stop loss di 440 dengan target di atas lagi sampai atas sini. Oke, itu untuk gajah tunggal ya. Berikutnya ada TOTL total ini juga gue belum rekomen ya, karena dia bikin lower low. Sekarang dia lagi bikin lower low. So ini menurut gue nih akan, dia kalau mau naik juga paling cuma sampai sini teman-teman ya, sampai sini. Kemudian dia akan di reject lagi ke bawah. Jadi dia naik sini ya, kemudian dia akan di reject ke bawah gini. Oke, seperti ini. Jadi terserah kalian, kalau kalian mau ambil di daerah sini ya silahkan itu. Cuma gue nggak rekomen sih untuk TOTL. Berikutnya ada KF ya. KF juga sekarang harganya lagi nggak bener ya teman-teman. Maksudnya nggak bener, lagi volatile banget. Gue pribadi sih menghindari saham-saham seperti ini, kecuali kalian ngambilnya tuh pas dia masih lagi akumulasi ya, itu nggak apa-apa. Cuma kalau lagi jalan gini gue berusaha menghindari. Terus dengan adanya quarter 2 kemarin, laporan keuangannya juga bikin market semuanya jadi volatile ya. Itu seperti itu. Jadi gue sih menghindari untuk KF. Terakhir ada INKP teman-teman ya. INKP ini bagus secara technical, dia sudah ngebreak dia punya bearish trend line-nya. Mau transisi ke bullish ya, cuman dia belum jalan. Dan di price action terakhir nih ada head and shoulder kecil di sini ya. Jadi kalau saran gue, kalian mau entry itu di area trendline bawahnya sini teman-teman. Di area sini ya, trendline bawahnya. Dia stop lossnya di sini dengan targetnya itu di atas sini teman-teman. Ya di sini. Oke. Ini untuk target idealnya, tapi kalau misalnya kalian target biasanya tuh di bawah sini juga cukup. Oke. Dan ini 1/4. Ini targetnya panjang sebenarnya kalau INKP ya. Kalau kalian mau 70%-nya juga dia jatuhnya di sini juga, itu masih 1,187. Jadi ini masih oke juga buat ditradingkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itulah saham-saham yang bisa kira-kira jadikan referensi, dan juga keadaan IHSG ke depannya juga seperti itu. Sekali lagi gue mohon maaf kalau misalnya kurang jelas ya, karena tenggorokan gue lagi nggak enak juga. Tapi gue masih pengen buatin video buat kalian, karena menurut gue ini cukup menjadi minggu yang penting untuk kalian tahu tentang keadaan IHSG. Oke teman-teman, jadi sekali lagi gue ingetin nih, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian dan trading manajemen kalian, serta money management, supaya hasilnya lebih optimal. Oke, mungkin segini dulu yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadikan referensi untuk 1 minggu ke depan. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah kira-kira keadaan IHSG minggu depan, dan juga kira-kira saham-saham apa saja yang bisa kalian jadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan. Sekali lagi gue mau ingetin buat kalian ya, buat kalian yang mengambil informasi di video ini, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, karena kalian harus sesuaikan dengan trading strategi kalian dan juga money management kalian supaya semuanya lebih hasilnya optimal. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan trading strategi dan juga money management kalian. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading ya, atas komunitas trading ya, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join dan juga kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka video-video dari channel ini, kalian juga bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang, dan juga kalau misalnya kalian mau request sama apa yang mau gue bahas ke depannya, kalian bisa komen langsung di bawah. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.